So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to. Come on, we sing. Your life in me, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost,
pemenang, amin. Amin. Yesus mati, Yesus bangkit mengalahkan maut dan menjadikan setiap kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, amin. Yang lebih dari pemenangan, sorakan wow. Berikan sorak-sorak bagi Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita memberikan pujian bagi Dia. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari
angkat suaramu menyembah Dia. Tidak lama ya lama Yesus yang ajaib, Yesus Engkau ajaib, Kaulah yang dimuliakan, Kaulah yang diagungkan selama-lamanya. Mari angkat suaramu dan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Dia layak, Dia layak, Dia yang dimuliakan selama-lamanya. Haleluya. Kami percaya malam ini Kau melawat setiap kami. Kami percaya malam ini Kau menjamah setiap kami. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya di tempat ini ada sorakan pujian, di tempat ini ada sorakan kemenangan, di tempat ini ada perayaan kemenangan. Karena Engkau Tuhan yang telah berperang, Engkau memberi kemenangan buat kami. Haleluya, haleluya. Oh, rabalaba syana labalaba labalaba. Yes, yes, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari setiap kita angkat dua-dua tanganmu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Saya mau berdoa buat setiap kita sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Buat saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, taruh tangan kananmu di dadamu saat ini. Bapak, di dalam nama Yesus, saya mau berdoa untuk setiap orang-orang yang sangat saat ini yang membutuhkan pertolonganmu. Apapun keadaan mereka, Hamba nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, lawatan Tuhan terjadi atas mereka, membebaskan mereka, melepaskan mereka. Ada shalom Tuhan melimpah atas setiap mereka, ada sukacita Tuhan turun atas setiap mereka, membuat setiap mereka bersukacita, membuat setiap mereka bergembira, membuat setiap mereka memuliakan Tuhan, karena pertolongan Tuhan dahsyat, karena Allah yang dahsyat telah mengerjakan perkara yang dahsyat atas hidup setiap mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau terima mujizat, Engkau terima lawatan, Engkau terima di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih lagi buat Tuhan. Sorakan haleluya. Oh haleluya. Glory bagimu Tuhan. Yes. Bapak, kami bersyukur buat malam ini. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami merayakan kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan kami percaya baik kami yang ada di ruangan ini maupun kami yang ada di rumah-rumah, kami sama-sama diberkati. Kami percaya ada hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang memenuhi setiap kami, baik di rumah maupun di tempat ini. Ini lawatan Tuhan, ini perjumpaan dengan Tuhan, ini kesembuhan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini siapkan kami untuk kami mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi semua kami yang mendengarkannya. Kami yakin dan percaya kami sama-sama diberkati di dalam nama Yesus. Yang siap menerima firman katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Boleh berikan pujian yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan Yesus dahsyat, Yesus hebat, Yesus luar biasa. Amen, amen. Ya, sebelum duduk saudara lihat dulu orang-orang di sebelah saudara, bilang sama mereka, saya selalu melihat orang-orang yang luar biasa. Katakan kepada mereka, haleluya, haleluya. Lambaikan tangan dulu buat setiap mereka.
Wow, merdeka. Sekali merdeka. Amin. Kasih tepuk tangan buat Indonesia yang kita percaya anugerah Tuhan menjadikan bangsa ini bangsa yang diberkati Tuhan. Amin. Baik, silakan duduk kembali. Besok tanggal 17 Agustus di mana semua kita bersyukur buat 75 tahun bangsa kita merdeka. Bilang sama sebelah saudara, kamu juga merdeka. Tanya lagi sama sebelahnya, gimana? Dompetnya sudah merdeka belum? Haleluya. Dari wajah saudara terlihat orang-orang yang merdeka. Amin. Nah, ini sorakannya belum membuktikan, tapi dari wajahnya sudah kelihatan. Ya, dari wajahnya sudah kelihatan. Tapi dari sorak-sorainya masih belum terlihat. Yes, lebih lagi. Teriakan haleluya. Bilang sama sebelah saudara, ini dia orang-orang yang sudah merdeka. Amin. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, dalam Galatia 5 dikatakan Kristus telah memerdekakan kita. Menjadikan saudara dan saya sungguh-sungguh merdeka. Bilang sama sebelahnya, kamu sungguh-sungguh merdeka. Artinya kita tidak lagi diperbudak oleh keadaan, kita tidak lagi diperbudak oleh segala situasi. Orang yang merdeka apapun keadaannya, dia tetap ada sukacita. Halo? Orang yang merdeka apapun keadaannya dia tetap bersukacita. Amin. Saya akan ulang lagi saudara, orang yang merdeka apapun tantangannya dia tetap bersukacita. Ngapa suara saya masih banyak kok? Orang yang merdeka saudaraku apapun kondisinya dia tetap bersukacita. Yes, apapun tantangannya dia tetap bersukacita. Apapun keadaannya Yesus tetap Tuhan yang dia puji, dia sembah. Haleluya. Indonesia. Wah. Kita harus lurusin dulu nih. Ada yang bilang merdeka, ada yang bilang diberkati Tuhan. Dua-duanya bagus, tapi kiranya kita mulai dari diberkati Tuhan. Karena kita rindu bangsa kita diberkati Tuhan. Coba lihat wajah di sebelah saudara, wajah-wajah orang Indonesia kan. Apapun suku saudara, kita orang-orang Indonesia. Semua suku akan diselamatkan. Hanya satu suku yang tidak diselamatkan. Saudara tahu suku apa? Itu dia. Suku cadang yang tidak diselamatkan. Karena itu adanya di toko onderdil, bengkel tuh ya, di tempat Yosan tuh banyak. Bilang sama sebelahnya, yang dijual di Yosan nggak diselamatkan. Karena yang dia jual adalah suku. Ini dia. Yang ada di ruangan ini diselamatkan. Yang ada di Indonesia diselamatkan. Sama-sama bilang Indonesia. Kepalkan tangannya Indonesia. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Indonesia. Saya ajak angkat dua-dua tangan kita memberkati Indonesia. Saya akan pimpin saudara untuk beberapa menit ke depan kita berdoa. Bapak, kami percaya kami ada di bangsa yang luar biasa. Bangsa yang semakin hari semakin maju, semakin hari semakin makmur, semakin hari semakin jaya. Karena ada Tuhan di Indonesia, ada pemimpin-pemimpin yang diberkati Tuhan di Indonesia, ada orang-orang yang luar biasa di Indonesia. Apapun keadaan yang hendak menggoncangkan Indonesia, kami nyatakan Indonesia ada di dalam kerajaan Tuhan. Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia milik Tuhan, maka tidak akan tergoncangkan. Malah Indonesia semakin kuat, semakin makmur, semakin jaya, semakin diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia memuliakan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Iya, kasih tahu lagi sama sebelah saudara, Indonesia diberkati Tuhan.
Amin. Silakan duduk kembali. Saya lihat orang-orang yang luar biasa yang mengasihi bangsa ini, saudaraku. Nah, malam ini kita akan lihat Alkitab kita sama-sama. Saya akan membagikan berkat firman Tuhan dengan tema di dalam Yesus Kristus ada jaminan kemenangan. Di dalam Yesus Kristus ada apa? Di dalam Yesus Kristus ada apa? Ada jaminan kemenangan. Jaminan kemenangan saudara dan saya hanya ada di dalam Yesus. Jaminan untuk masa depan saudara bukan asuransi saudara. Baik itu ada saudara. Tapi jaminan masa depan kita yang pasti adalah Yesus Kristus. Bilang sama sebelah saudara, ada Yesus di hidupmu, ada kemenangan. Ada kemenangan, ada Yesus. Tadi pagi saya berkata ada masalah, ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, ada apa? Iya, jangan terjebak. Karena tadi pagi saya bilang ada masalah, ada Tuhan. Ada Tuhan, ada masalah, ada yang bilang. Ini hampir 2 bulan setengah loh saudara. 2 bulan saudara. Saya bilang ada Yesus, ada Tuhan, ada kemenangan, ada Tuhan. Saya tanya ada Tuhan, dia bilang ada masalah saudara. Coba lihat wajah sebelah saudara. Ini wajah-wajah bermasalah enggak? Bilang sama dia, saya lihat wajah-wajah yang merdeka. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, ada masalah, ada apa? Mana suaranya? Kan udah merdeka saudara. Ada masalah, ada Tuhan, ada kemenangan. Nah, bilang sama sebelahnya, mantap kamu. Yang belum dapat jodoh, saya doain dapat jodoh. Kurang seru nih. Yang belum dapat jodoh, saya doain dapat jodoh. Oh, berarti nggak mau, nggak apa-apa, saya nggak jadi doain. Seumur-umur lu dengan nikah. Dibatalin aja ya. Nah, yang aminnya paling kencing, jodohnya cepet datang. Karena ketika dia bilang amin sekaligus pencarian. Siapa tahu waktu dia amin ada yang lihat kan, oh itu dia. Karena ada wanita yang lagi berdoa, Tuhan berikan aku tanda hari ini Tuhan. Kalau ada yang kalau ada aminnya paling kenceng, itulah orangnya. Oh, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, ada jaminan. Amin. Sama-sama bilang ada Yesus, ada jaminan. Ada Yesus, ada jaminan. Jaminan yang dia berikan adalah jaminan kemenangan. Baik, kita lihat Alkitab kita sama-sama, buka di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Satu ayat ini kita akan perhatikan sama-sama. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Saya ajak kita baca dengan suara yang keras saudaraku. Ya, sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita. Siapakah itu kita? Saudara dan saya. Siapakah itu kita? Bilang saya. Siapakah itu kita? Coba lihat di wajah sebelah saudara, itu kamu loh. Amin. Nah, Alkitab berkata yang telah memberi kemenangan kepada saudara dan saya. Siapa dia? Halo, yang memberi kemenangan buat kita itu siapa? Ayo kasih tepuk tangan dong buat nama di atas segala nama, saudara. Saya ulang lagi ayat ini saudara, di sini katakan tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bilang sama sebelahnya, Tuhanmu siapa? Coba tanya dulu. Kalau Tuhanmu Yesus, maka ayat ini berkata kita diberi kemenangan oleh Yesus. Kalau engkau hidupmu ada Yesus, maka di hidupmu ada kemenangan. Kalau engkau berjalan bersama dengan Yesus, maka perjalananmu ada apa? Kemenangan. Ketika engkau menghadapi keadaan apapun, kalau engkau ada Yesus, maka di situ ada kemenangan. Ada masalah, ada apa? Ada kemenangan, ada siapa?
Ayo kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Makanya saya katakan di dalam Kristus ada jaminan kemenangan. Bahkan kemenangan yang luar biasa. Sama-sama bilang luar biasa. Jadi saudaraku, fondasi orang percaya untuk kita mengalami kemenangan adalah Yesus. Jadi bukan karena kuat dan mampunya kita, bukan karena hebatnya kita, tapi karena Yesus. Itulah fondasi kemenangan kita. Itulah kehidupan saudara dan saya. Ketika engkau memiliki Yesus, maka di setiap kehidupanmu yang terjadi adalah kemenangan. Mungkin saudara berkata, tapi masalah masih banyak. Saya mau berkata, yang Anda fokus adalah kemenangan. Sehingga engkau bisa keluar sebagai pemenang di setiap masalah saudaraku. Ada yang berkata, tapi kan saya hidupnya masih seperti ini. Karena engkau selalu fokus kepada hidup yang seperti ini. Kenapa enggak fokus kepada Tuhan? Kalau kita fokusnya kepada Tuhan, maka menjadikan hidup kita dari waktu ke waktu akan lebih maju, akan lebih naik, dan menjadi luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya pernah berkata, luar biasa bukan karena kita hebat. Luar biasa karena apapun keadaan kita tetap bersuka cita. Amin. Ketika ada keadaan yang mau mematahkan semangat saudara, tapi saudara semangat. Itu namanya apa? Luar biasa. Yuk lihat wajah-wajah sebelah saudara. Bilang sama dia, aku lihat wajah-wajah yang luar biasa. Iya kan? Diputus pacar tapi nyanyi lompat, kan keren. Itu luar biasa. Halo, ini kan udah masuk tengah bulan kan? Kantong saudara kan sudah mulai menipis kan? Tapi memuji Tuhannya kayaknya kantongnya banyak isinya. Isi banyak itu bon. Iya, tapi sudah bersuka cita. Nah, itu menandakan Anda luar biasa. Orang yang luar biasa kalau dia punya segalanya dia bersuka cita, itu biasa. Halo, orang punya segalanya saudaraku, dia bisa bergembira, dia bisa senang, itu namanya biasa. Tapi orang dalam keadaan apapun saudaraku, tapi dia tetap bersuka cita, terima tamu, dia senyum 7 meter saudaraku. Bukan senyum bimoli, bibir monjong 5 senti. Iya kan? Bilang sama sebelah saudara, ayo bersuka cita karena Tuhan. Amin. Makanya saudara, lihat hidup kita di dalam Tuhan, engkau luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ada jaminan di dalam Yesus. Jaminannya adalah kemenangan. Ketika engkau bangun tidur, engkau sadar ada tantangan, kemenangan sudah mengikuti engkau. Bahkan kemenangan sudah diperintahkan atas hidupmu 2000 tahun yang lalu saudaraku. Yesus mati di atas kayu salib, dia mengerjakan kemenangan. Dan kemenangan itu diberikan kepada orang percaya. Kemenangan itu mengikuti jalan kehidupan orang percaya. Kemenangan itu ada di depan orang percaya. Ketika engkau berjalan maju, maka hidupmu selalu ketemu kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Untuk itu saudaraku, masa-masa ini, masa krisis ini, apapun keadaan saudara, saudara jangan patah semangat. Kemarin di hari Jumat saudaraku, saya sharing di Full Gospel chapter Banten saudaraku. Ada seorang pengusaha dari Medan, dia juga ikut saudara. Dia bersaksi saudara, dia pengusaha kelapa sawit. Dia bilang saudaraku, masa-masa ini berat sekali. Tapi lewat apa yang sedang terjadi kepada dia, maka selama 5 bulan dia berkata, dia berkomitmen dengan Tuhan. Dia bangun pagi jam 3 untuk dia menyembah Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan, bahkan dia berpuasa sudah berapa bulan, supaya apa? Tidak ingat namanya krisis. Dia hanya mau ingat Yesus saudaraku. Dia ceritakan usahanya besar sekali saudara. Saya dalam hati, wow, orang hebat pun kena juga ya. Yang pastinya orang hebat kena lebih stres. Betul-betul. Karyawannya saudara, wow, yang pastinya
berkali lipat daripada jumlah ini, saudara. Ya. Kalau saudara hari ini kena masalah, Anda sendiri, stres sendiri, buang waktu saudaraku. Ya kan, lebih baik pilih untuk sukacita. Dia saudaraku karyawan begitu banyak. Dia bilang, apa yang saya mau lakukan selain Tuhan? Dia membawai 300 chapter, saudara. Dijumlahkan itu ada berapa? Ada 1000-an orang lebih kali ya. Satu chapter berapa banyak Pak Joni? 10 kurang lebih ya. 300 chapter berarti ada berapa banyak tuh? 3.000-an kan? Lebih saudaraku. Dia bilang, saya benar-benar gak tahu mau gimana. Selain saya datang ke Tuhan berlutut dan dia buat komitmen setiap jam 3 pagi. Dia bilang, aku hanya memuji Tuhan. Aku memuji Tuhan. Dan dia memaksakan dirinya untuk tetap melayani Tuhan. Untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan dia berkata, semua boleh lenyap. Yang penting Yesusku tidak pernah lenyap dari hidupku. Dan kesaksiannya sangat memberkati saudaraku. Saya mau bilang hari-hari ini, kalau engkau punya Yesus, ada jaminan kemenangan. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Tapi saya mau berkata saudara, Yesuslah sumber kemenangan buat setiap kita. Kasih tahu kepada sebelahnya, Yesus sumber kemenangan. Ada satu orang pengusaha di Jakarta tanya sama saya, Pastor, saya dari tadi lihat Pastor sharing, kok semangat amat sih? Padahal kan gereja hari-hari ini kan sepi, dia bilang. Ibadah kan tutup. Tapi Pastor sharingnya semangat amat. Kayaknya lihat masa depan itu mantep aja. Apa sih rahasianya? Karena saya lihat masa depan saya ada Yesus, saya bilang. Karena saya lihat di segala keadaan saya ada Yesus. Jadi Yesus yang mempengaruhi saya, bukan keadaan yang mempengaruhi saya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bilang sama sebelah saudara, pastikan hidupmu ada Yesus. Amin. Ketika ada Yesus, bumi digoncang, banyak hal digoncang. Tapi orang yang berjalan bersama Yesus, dia akan mengalami kemenangan. Sebab dia tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan ada di hidupmu. Menjadikan hidupmu tidak tergoncangkan. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu jadikan fondasi kemenangan kita adalah Kristus. Jangan yang lain hari-hari ini. Ya, yang harus kita jadikan adalah Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Nah, oleh sebab itu saudaraku, jaminan kemenangan kita adalah Kristus. Katakan Kristus. Jaminan kemenangan saya. Lagi katakan Kristus adalah jaminan kemenangan saya. Selalu saya berkata kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi apa? Untuk menjadi apa? Menjadi pemenang. Sama-sama bilang, saya diciptakan Tuhan untuk menjadi pemenang. Nah, mengertilah saudaraku, menjadi pemenang bukan berarti ketika engkau punya usaha tambah maju. Menjadi pemenang bukan berarti semuanya jalan mulus. Semua yang ada terjadi hari-hari ini menimpa semua orang, di tempat itulah saudara adalah pemenang karena engkau tidak menjadi mundur oleh karena keadaan yang sedang terjadi. Amin. Nah, ini membuktikan kita pemenang. Orang dunia takut, anak Tuhan bersukacita. Orang dunia mundur, anak Tuhan tambah maju. Nyatanya perutnya tambah maju kan. Lihat lagi sebelah saudara, saya lihat tanda-tanda kemajuan. Amin. Ya kan, tambah maju dalam artian saudara, apapun keadaannya, dia bisa bersyukur sama Tuhan. Nah, di Mazmur 44 ayat 9 yang tadi pagi kita lihat sama-sama ya. Mazmur 44 ayat 9. Kita baca ayat ini saudara. Ya. Mazmur 44 ayat ayat 8 di situnya ya. Tapi di atasnya ayat 9 saudara. Di sini dikatakan karena Allah kami apa? Ayo mana suaranya 2, 3. Karena Allah kami apa? Nyanyikan puji-pujian sepanjang hari.
Ketika engkau dan saya hidupmu ada Tuhan, ada Yesus, maka sepanjang hari apapun keadaanmu, engkau lihat kemenangan. Engkau lihat terobosan. Karena yang menjadi sumber kemenangan kita adalah Allah. Sehingga apapun keadaan kita, kita bisa sepanjang hari memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Katakan amin. Terus dikatakan lagi saudaraku, dan bagi namamu apa? Kami mengucapkan syukur sampai apa? Selama-lamanya. Bukan bicara ketika saudara lagi nyaman, bukan bicara saudara mengalami pertolongan. Apapun keadaanmu, engkau bisa bersyukur kepada Tuhan karena engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, saya mendorong saudara hari-hari ini, hiduplah dalam kemenangan. Apapun keadaanmu, hidup sebagai orang-orang yang menang karena Kristuslah sumber kemenangan kita. Katakan amin. Katakan amin. Kita akan belajar dua hal saudaraku. Yang pertama kita bisa lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1 saudaraku, yang harus kita lakukan sehingga jaminan pasti, yaitu kemenangan di dalam Kristus, kita terus dan terus alami dalam hidup kita, saudaraku. Apakah dunia kita ke depan semakin lebih baik? Belum tentu. Apakah dunia ke depan semakin menjanjikan? Belum tentu. Tapi saya mau berkata, yang menjanjikan kemenangan adalah Yesus. Yang menjanjikan kepastian adalah Yesus. Oleh sebab itu kita harus bergantung sama Dia. Haleluya. Nah, kita lihat sama-sama 2 Timotius 2 ayat 1 berkata seperti ini. Sebab itu apa? Hai anakku, jadilah apa? Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam siapa? Dalam Kristus. Ayat ini saudaraku, Paulus menasehati kita semua. Jadilah kuat. Di dalam siapa? Dalam Yesus. Hanya Yesus dan kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Dunia akan goncang, saudaraku. Bahkan semakin goncang. Tapi orang yang tinggal di dalam Yesus, bilang sama sebelahnya, tidak tergoncangkan. Makanya jangan jauh dari Dia. Saya mendorong saudara, kalau bisa bangun pagi, ikut morning worship setiap pagi, saudaraku. Jam 5, saudara, ya. Supaya morning worship ini akan terus lagi. Sebenarnya saya rencanakan besok terakhir, habis itu selesai, saudaraku. Tapi saya lihat dari Malaysia banyak orang yang ikut. Sampai hari ini lebih kurang sudah 100 sampai 110 orang di seluruh dunia. Wah, saya sih ngomongnya seluruh dunia aja ya. Karena ada dari New Zealand, ada dari Australia, ada banyak ya, dari Malaysia paling banyak, dari Malaysia malah keseluruhan, dari Sarawak, dari Sabah, dari Penang, dari Semenanjung, dari Malaka pun ada yang ikut, saudaraku. 1 jam memuji dan menyembah Tuhan. Ya, terus dari Timor Leste, dari Kupang, dari Subah, wow keren saudaraku. Saya percaya di mana-mana tempat ada pujian kepada Tuhan, di mana-mana tempat ada tata Allah dibangun, di situ Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya. Amin. Kalau saudara mau lihat hal yang dahsyat terjadi, di tempat saudara ada tata Allah dibangun. Ketika ada tata Allah, Allah hadir, maka sesuatu yang dahsyat terjadi. Saudara, Paulus ketika dia ada di penjara, dia saudaraku tidak teriak kepada penjaganya, kenapa kami di penjara, kenapa kami disiksa, kenapa kami diperlakukan seperti ini, kami kan hamba Allah. Enggak saudara, mereka enggak persoalkan apa yang terjadi kepada mereka, yang mereka lakukan adalah memuji Tuhan saudara. Ternyata ketika mereka memuji Tuhan, Tuhan di sorga disenangkan, dia mulai goyang jempolnya saudara. Kalau dia goyang jempolnya, apa yang terjadi? Gempa bumi, saudaraku. Karena ceritanya, saudaraku, penjara yang memenjarakan mereka, belenggu yang membelenggu kaki tangan mereka, terlepas karena gempa bumi. Saya mau bilang, di mana tata Allah dibangun, di situ Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya. Di situ kuasa Allah akan dinyatakan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Makanya hari-hari ini saya mengajak semua orang, saya nggak peduli mau masalah saudara apapun, saya hanya katakan di setiap masalah Tuhan yang ditinggikan. Di setiap persoalan Tuhan yang ditinggikan. Di setiap tantangan Tuhan yang ditinggikan. Karena Tuhan akan menggantikan kita untuk berperang dan memberi kemenangan yang dahsyat buat kita. Katakan amin. Katakan amin. Maka dari itu saudara jadilah kuat. Amin. Nah, di sini katakan sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ketika menghadapi tantangan jangan lemah. Bilang sama-sama ketika menghadapi tantangan jangan. Ketika menghadapi persoalan jangan. Ketika menghadapi masa sukar jangan. Jangan lemah. Lihat wajah-wajah sebelah saudara. Bilang sama dia, saya lihat orang-orang yang kuat di tempat ini. Sekali lagi saya mau katakan, kalau jadi lemah menjadikan hidupmu lebih baik silakan. Tanya sama sebelah, jadikan hidup kamu lebih baik gak? Kalau lebih baik silakan. Tapi kalau enggak lebih baik, atau malah nyusahin orang saudara, berhentilah jadi lemah. Amin? Ayo yang setuju sama saya katakan, iya saudara. Kalau menjadikan hidup kita tidak lebih baik ketika kita lemah, berhenti saudaraku. Yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh hari ini adalah jadilah kuat. Ada masalah, jadilah kuat. Engkau akan cakap menanggung segala perkara. Ada tantangan, jadilah kuat. Engkau akan melihat kemenangan. Ada persoalan, jadilah kuat. Engkau akan lihat jalan keluar. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Orang yang kuat dia tidak mudah menyerah saudaraku. Amin. Orang yang kuat dia tidak apa? Tidak mudah menyerah. Bilang sama sebelahnya jadi kuat. Lagi-lagi katakan jadi kuat. Tatap wajahnya lu harus kuat. Ya kan? Ketika Anda kuat saya mau pastikan hidupmu akan diberkati Tuhan. Ketika engkau kuat, engkau lihat kemenangan terjadi dalam hidup saudara. Nah untuk hal ini kita harus sungguh-sungguh kerjakan. Hari-hari ini saudara, perbanyaklah dengar firman. Amin. Lebih banyak waktu baca Alkitab. Karena itu akan menjadikan kita kuat. Ketika engkau kuat di masa ini saudaraku, engkau bisa menolong banyak orang. Engkau bisa menguatkan mereka. Engkau bisa mendorong mereka untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Sebab Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat. Katakan amin. Tapi kalau kita jadi lemah, bilang sama sebelah saudara, susahin orang. Halo? Nyusahin orang enggak? Tanya lagi sama sebelah saudara, kamu tuh nyusahin orang enggak? Yuk, hari-harinya nyusahin orang ya. Karena dunia udah selalu susah buat saudara. Betul-betul. Dunia apa udah nyusahin. Jangan lagi nambahin. Bilang lagi sama sebelah saudara, jangan nambahin. Kita harus jadi kuat. Orang yang kuat saudara, dia tidak mudah menyerah. Orang yang kuat dia tidak akan terhentikan. Orang yang kuat dia bisa menguatkan orang lain. Orang yang kuat menjadikan hidupmu maju. Menjadikan orang di sekitarmu maju saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain hari-hari ini kita harus apa? Jadi kuat saudara. Kita lihat pesan Musa kepada Yosua, melalui Musa Tuhan bicara kepada Yosua saudaraku. Kita lihat Ulangan 31 ayat 7 dan 8 saudaraku. Ulangan 31 ayat 7 dan 8 dikatakan seperti ini. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel. Musa adalah pemimpin yang dipersiapkan oleh Musa. Yosua adalah pemimpin yang dipersiapkan oleh Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan saudara. Apa yang dikatakan oleh Musa kepada Yosua? Halo? Kuatkanlah dan teguhkanlah. Bilang sama sebelah saudara, kamu adalah pemimpin. Siapapun kita saudara, Allah memilih dan menetapkan kita menjadi pemimpin. Jadi pemimpin harus apa? Kuat saudaraku. Di tempat engkau kerja engkau adalah pemimpin. Di tempat di mana engkau tinggal engkau adalah pemimpin. Ketika engkau kuat maka orang di sekitar saudara akan diberkati lewat hidup saudara. Katakan amin.
Nah Musa berkata kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Lihat saudaraku, kalau engkau tidak kuat, engkau gimana mau masuk ke tanah perjanjian? Kalau engkau tidak kuat, gimana kita mau mengalami hal yang dahsyat? Kalau kita tidak kuat, kita bisakah melihat kemenangan yang ada di depan kita? Gak bisa saudaraku. Maka dari itu jadi kuat. Ayo yang setuju katakan amin. Jadi kuat. Bilang sama sebelahnya, ayo kita jadi kuat. Orang yang jadi kuat saudaraku, dia akan terus berjalan maju. Ketika berjalan maju bukan berarti nggak ada tantangan. Ada saudara. Tapi orang yang kuat tidak terhentikan oleh keadaan. Katakan amin. Ayat 8 berkata, sebab Tuhan, dia sendiri akan apa? Dia sendiri akan apa? Berjalan di depanmu. Dia sendiri akan apa? Menyertai engkau, dan dia tidak akan apa? Membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah apa? Dan janganlah apa? Patah hati. Tuhan memberitahukan kepada kita di setiap perjalanan hidup saudara, dia ada bersamamu. Kan saya sudah bilang kalau Tuhan ada, maka di situ ada kemenangan. Saudara jangan lebih menyadari masalah, sadarilah Tuhan ada bersamamu. Sadar masalah buat kita tambah takut. Sadar rumahmu ada hantu, maka engkau akan susah tidur. Siapa yang lebih sadar kalau ke toilet malam-malam sendiri, di toilet ketemu hantu? Akibatnya apa saudara? Nggak jadi ke toilet, nahan kencing semalaman saudaraku. Nyusahin siapa? Nyusahin diri sendiri. Halo? Sadar akan Tuhan akan membawa engkau dalam segala keadaan terus maju. Sadar akan masalah, sadar akan keadaan membuat kita berhenti saudaraku. Sedangkan Tuhan punya kehendak setiap kita di dalam Kristus adalah mengalami kemajuan. Tuhan mau hidup kita maju. Dalam segala keadaan engkau maju saudara. Tapi kalau kita sadar akan masalah, sadar akan tantangan, buat kita mundur. Seharusnya ketika ada masalah, sadar Tuhan ada di setiap masalah kita. Dan Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan berperang menggantikan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya di sini katakan janganlah apa? Takut. Dan janganlah apa? Patah hati. Saudara bilang sama sebelah saudara, patah hati itu enggak enak. Siapa yang pernah patah hati? Enggak usah angkat tangan, enggak usah. Ya, enggak enak saya nanti. Ya, sebagian saudara pernah. Nah, kan udah ketahuan kan. Nah, jadi saudara yang pertama jadilah kuat. Kalau dia kuat, saudara mau patah hati 100 kali kuat lagi saudara. Mau diapain pun saudara, dia tetap kuat. Amin. Oleh sebab itu hari-hari ini kita harus kuat di dalam Tuhan saudara. Yang kedua saudaraku, kita lihat ada jaminan kemenangan bagi setiap kita di dalam Kristus. Yang pertama kita harus jadi kuat. Yang kedua kita lihat di Efesus 5 ayat yang ke-14. Efesus 5 ayat 14 berkata seperti ini, kita baca bersama-sama 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan ngapain? Bangunlah hai kamu yang tidur. Tepuk sebelahnya saudara, hai kamu yang tidur. Ngapain? Ngapain? Bilang sama dia bangun. Orang tidur saudaraku bisa bicara karena dia kecapean, keletihan dia tidur. Ada juga karena orang itu malas. Jadi saya nggak tahu saudara ada di golongan yang mana. Yang pasti dua-duanya nggak bagus gitu aja. Ya, tidur di sini bicara malas. Tidur di sini saudaraku bicara kerohaniannya sedang mengalami kelesuhan. Dan kalau itu kita biarkan saudaraku, maka ini akan membawa kita kepada kematian. Karena di ayat di kalimat selanjutnya dikatakan, hai kamu yang tidur dan bangkitlah apa?
dari antara orang yang mati, dan Kristus akan apa? Bercahaya atas kamu. Orang yang tidur, saudaraku, bicara dia keletihan. Kalau dia terus biarkan kelesuan rohani menguasai hidupnya, lama-lama kalau dia nggak diobati, orang kalau sakit kan kalau nggak diobati ujungnya apa? Mati kan saudara, maka akan berakhir kepada kematian. Maka di sini katakan bangunlah kita yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Artinya apapun keadaan yang terjadi hari-hari ini, saudara dan saya kalau berpusat kepada mereka bisa jadi tidur. Kalau berpusat kepada mereka bisa jadi apa? Mati. Oleh sebab itu bangun, keluar dari tempat tersebut, bangkit, berjalan maju. Karena ketika engkau berjalan maju, cahaya kemuliaan Tuhan turun atas engkau, menyinari engkau, membuat engkau bisa melihat masa depanmu, membuat engkau bisa melihat jalanmu, ada kemenangan. Katakan amin. Sama-sama bilang, saya harus bangun. Bilang sama sebelahnya, kita harus bangun. Bilang lagi, saya harus bangkit. Katakan lagi, kita harus bangkit. Bilang sama sebelahnya, kamu harus bangkit. Ayo hari-hari ini bangun, bangkit saudaraku. Jadi yang kedua, untuk kita mengalami jaminan kemenangan, jangan tidur dan jangan mati. Yang harus ada apa? Bangun dan bangkit saudaraku. Hari-hari ini, ayo saya mendorong kita semua, paksa dirimu untuk bangun rohanimu, untuk bangkit imanmu. Katakan amin. Bagaimana caranya? Saudara, banyak cara saudaraku. Semua kita pasti pernah yang namanya rasa lemah. Lah ya pendeta yang khotbah di depan juga pernah kok. Iya kan? Tapi saudara, saya tanamkan satu hal buat saya. Ketika saya lemah, maka saya akan berdampak kepada banyak orang yang jadi lemah. Oleh sebab itu saya harus berjuang untuk bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Amin. Bilang sama sebelah saudara, bangkit lagi. Saudara mengasihi orang-orang di sebelah saudara kan? Siapa yang mengasihi istri dan anak-anaknya untuk yang pria-pria yang sudah menikah? Sama-sama bilang, saya harus bangun. Sama-sama bilang, saya harus bangkit. Yang istri-istri, siapa yang mengasihi suami dan anak-anakmu dan keluargamu? Angkat tangan. Bilang, saya harus bangun. Bilang lagi, saya harus bangkit. Kalau engkau tidak bangun, engkau tidak bangkit. Saudara bisa bayangkan gak apa yang terjadi kepada mereka? Saudaraku, kita harus berkata, tanggung jawab ini harus saya ambil. Ketika engkau merasa lemah, maka engkau harus berkata, saya gak boleh lemah. Kenapa? Saya punya tanggung jawab untuk keluarga besar saya. Amin. Dan saya bukan hanya menanamkan untuk keluarga. Ketika saya mulai mau menyerah, saya berkata, saya bertanggung jawab untuk kota Singkawang. Dulu kota Singkawang, tapi sekarang bangsa-bangsa. Ketika saya mulai merasa lemah, saya berkata, saya punya tanggung jawab untuk bangsa-bangsa. Saya gak boleh lemah. Ketika saya berpikir untuk menghentikan, untuk selesai morning worship, saya pikir tanggal 17 Agustus selesai karena doa, puji dan sembah yang diserukan oleh gereja-gereja Tuhan 40 hari, 24 jam selama 40 hari, berhenti selesai besok. Saya pikir udahlah selesai. Saya bilang sama Celia, selesai. Jadi dia bilang, jangan. Saya cari wajah Tuhan. Kenapa saudara? Kenapa saya mau selesai? Karena saya harus bangun jam 2, jam setengah pagi, 3 pagi. Kalau Celia kan masih jam 4 lewat setengah 4. Saya harus pribadi bawa keluarga saya dan keluarga besar saya, jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Lepas itu jam 5 baru sama-sama untuk memberkati Indonesia. Ini sudah berjalan 5 bulan, saudara. Capek juga. Capek juga dong. Dulunya saudara jam 11 sampai kurang lebih jam 12 saya kan masih ada waktu doa, baca Alkitab. Saya tidur mungkin sekitar jam setengah 12, jam 12 kadang bisa jam 1. Tapi ketika memulai morning worship itu saya lakukan dan itu benar-benar wow. Saya tidur cuma 3 jam, 4 jam gitu kan. Dan lumayan capek saudara. Tapi akhirnya saudara saya mulai coba belajar normal saya tidur. Puji Tuhan saya sudah mulai bisa tidur di bawah jam 11. Ya kadang bisa jam setengah 11, jam 10 udah mulai bisa. Mudah-mudahan saya bisa tidur jam 8.
Supaya apa? Cukupkan jam tidurnya. Karena kan bangunnya 2:30 jam 3, saudara. Kira-kira tepatnya itu tidur jam berapa lah supaya ketemu 6 jam atau 7 jam sih? Jam 9 kah? Cuma bener. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Cuma 6 jam. Enak aja nggak apa-apa, lu gantiin saya deh. Tapi apa sih yang membuat saya mau kembali lagi maju, saudara? Ketika saya mendengar kesaksian dari orang-orang Malaysia, ketika kita mendengar kesaksian dari orang-orang yang Timor Leste, ketika kita mendengar kesaksian mereka yang ada di Australia, apa yang mereka alami, saudaraku. Ketika mereka kesaksian, saudara, membangkitkan saya berkata, ini nggak boleh nih. Kamu yang pilih sendiri untuk mempengaruhi bangsa-bangsa, ayo sekarang lu mundur. Nggak bisa mundur, saudara. Maju terus sampai semua yang mundur baru kita pulang. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yes. Saudara, saya perlu kasih tahu saudara ya, yang ikut morning worship lebih banyak dari yang ini. Benar. Iya, saudara. Lebih dari 100 orang, kadang 100, kadang 90, kadang 120, pernah sampai 140, saudara. Yang ikut 1 jam berdoa dari bangsa-bangsa. Saya lagi berdoa, saya tunggu dari Israel ada yang ikut, saudara. Ya, saya lagi doa, kiranya dari Israel ada orang yang mewakili, saudara, untuk sama-sama dalam morning worship, saudara. Itu dahsyat, saudaraku ya. Orang-orang Singkang luar biasa. Bilang sama sebelah saudara, kita luar biasa. Besok pagi masih ada, saudara. Amin. Saudara setuju nggak dihentikan? Nah, saya mau lihat nih yang nggak setuju dihentikan boleh angkat tangan nih. Karena saya mau cari wajahnya besok. Kejebak juga. Tapi saya bilang, saudara, itu luar biasa loh. Dan itu yang membuat saya, saudaraku, punya roh yang menyala-nyala hari-hari ini. Apapun keadaan, kita bisa lihat apa yang Tuhan mau kerjakan atas bangsa kita. Saya mau bilang sama saudara ya, saudara cukup dengar, nggak usah bilang siapapun, saudara hanya bilang sama orang di sebelah saudara nantinya. Saya mau bilang sama saudara, Indonesia akan dilawat Tuhan. Mana wajah merdekanya? Amin. Itu namanya wajah-wajah yang dapat gaji separuh tuh, dipotong separuhnya. Saya mau bilang, Indonesia akan dilawat Tuhan. Nah, itu yang baru dapat gaji bulanan, belum dapat gaji 13. Indonesia akan diberkati Tuhan, saudara. Nah, yang siap terima gaji 13. Ayo beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Ya, haleluya. Nah, silakan duduk saudara. Untuk itu harus bangun. Ayo punya hati untuk Indonesia. Punya hati untuk Indonesia. Saya nggak mau dengar berita negatif tentang Indonesia. Saya nggak mau dengar orang mau komentar apa tentang para pemimpin di Indonesia. Saya hanya mau dengar Indonesia diberkati Tuhan. Siapa yang masih suka tuh dengan berita-berita yang selalu komplain? Jangan angkat tangan. Kalau engkau mau lihat bangsa ini diberkati, berhenti untuk dengar hal itu. Amen. Benar. Jadi orang Indonesia mengasihi Indonesia, saudara. Jangan jadi orang yang numpang di Indonesia. Jadilah orang yang merasa bahwa bangsa ini tanggung jawab kita bersama. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, nggak usah dengar berita apapun yang tentang hal negatif di Indonesia. Perbanyak dengarkan berita yang membuat kita punya belas kasih untuk Indonesia. Karena dari itu akan membuat kita bangun dan bangkit, saudaraku. 1 hari 3 kali saya putuskan saudaraku untuk angkat tangan mengucapkan berkat buat Indonesia. Sehingga ketika saya mengucapkan, saya lihat berita yang negatif, saya nggak pernah percaya. Ngapain percaya kayak begitu?
Saya lebih percaya apa yang Tuhan mau nyatakan buat Indonesia. Bilang sama sebelah saudara, ayo dong sepakat dong. Amin. Haleluya. Nah itu akan membuat kita bangun dan bangkit. Ketika engkau bangun dan bangkit, maka Tuhan akan perintahkan kemenangan. Ketika engkau bangun dan bangkit, Tuhan akan mendatangkan lawatan. Ketika engkau bangun dan bangkit, kau akan lihat mujizat Tuhan. Ketika engkau bangun dan bangkit, sorga akan menyatakan kedahsyatannya. Sorga akan menurunkan kuasanya. Sorga akan menurunkan curahan hujan pertobatan. Katakan amin. Haleluya. Saya undang para pemusik boleh maju ke depan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya mau berkata ada jaminan kemenangan di dalam Kristus bagi orang percaya. Ada jaminan kemenangan di dalam Yesus bagi saudara dan saya yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu hari-hari ini jadi kuat. Jangan lemah. Supaya engkau tidak menyerah saudara. Yang kedua, bangun saudaraku. Bangkit berarti bertindak saudara. Dalam hal kecil saudara. Kalau engkau nggak bisa lakukan hal yang besar, yang kecil aja saudara. Ngapain? Bangun. Ambil waktu 1 atau 2 menit berkata, saya percaya hidup saya luar biasa. Amin. Amin. Katakan aja. Dalam Yesus hidup saya diberkati. Dalam Yesus saya bukan orang yang lemah. Dalam Yesus saya bukan orang yang mudah menyerah. Dalam Yesus saya bukan orang yang putus asa. Tapi dalam Yesus saya lihat kemenangan. Yes. Ayo mulai dari hal yang kecil. Ucapkan untuk diri saudara. Amin. Kalau saudara berkata, kurang saya mau nambah lagi. Mulai berkata, dalam nama Yesus gembala saya diberkati. Amin. Amin. Nah itu dong saudara. Dalam Yesus saya lihat keluarga besarku diberkati. Saya lihat keluarga besarku tidak menyerah. Saya lihat orang-orang di sekitarku tidak menyerah. Saudara, ketika semua orang bangkit, kita akan lihat hal-hal yang dahsyat. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling meriah. Kita serukan Allahku dahsyat. Oh haleluya. Ku dahsyat berkuasa. Saya akan minta Celia berdoa buat kita. Roh yang kuat, roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kami percaya ada roh Allah di dalam setiap kami, maka kami akan kuat, kami akan bangkit menjadi orang-orang yang berkemenangan setiap hari. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Bapa, Engkau Tuhan yang senantiasa memimpin jalan kehidupan kami. Dan kami boleh melihat bahwa sesungguhnya janji Tuhan boleh dikenapi. Kami melihat Tuhan, masa depan kami sungguh ada, pengharapan kami tidak pernah hilang di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami senantiasa berpaut kepadamu, sungguh Tuhan, kami melihat jauh melebihi yang kami pikirkan
Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Saya percaya setiap kita akan menjadi kuat. Setiap kita harus bangkit. Amin saudara. Amin. Baik, saat ini kita masuk dalam persembahan. Persembahan saudara bisa masukkan ke dalam amplop yang sudah terima dengan gema. Dan bagi saudara yang ingin mengembalikan persembahan perpuluhan atau memberikan persembahan lainnya, kami juga menyediakan amplop persembahan di belakang. Dan setelah ibadah selesai, setiap persembahan saudara bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Baik, saat ini kita sama-sama mengangkat persembahan kita dan kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu di dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan, bila semua dapat dipakai bagi hormat kemuliaan-Mu. Dan kami percaya kasih, kemurahan, kebajikan Tuhan senantiasa mengikuti hidup kami. Dan kami melihat perkara ajaib akan terjadi. Dan kami melihat penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan usaha kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami. Kami percaya semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang diberkati katakan amin. Kita akan sama-sama menyaksikan Jordan Fall. Kamu jadi istri gimana sih? Kerjaannya jalan-jalan mulu. Anak di rumah gak diurus. Kesel tau gak? Kalau gini caranya, aku gak tahan sama kamu. Terus kamu pikir aku juga tahan? Hah? Jadi, mau kamu apa? Ya aku mau itu waktu kamu. Waktu bersama anak-anak kita. Bukan kerja terus seharian. Bukan kerja terus seharian. Keluar pagi pulang malam. Aku yang ngurus anak di rumah. Ngurus rumah. Apa salahnya aku jalan-jalan, ha? Kamu bilang aku jadi istri gak becus. Emang kamu udah sempurna jadi suami? Yang aku mau sekarang, aku mau kita pisah. Oke. Kalau itu mau kamu, kita pisah. Morning Worship diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 pagi, live melalui Facebook Natalia Lim. Harvest Generation Community. Untuk waktu dan tempat, sahabat dapat menghubungi nomor HP sekretariat gereja berikut ini. Itu kan kayak si Ana. Ngapain dia kayak gitu? Nah, kamu ngapain di tengah jalan begini? Aku udah putus asa, Kak. Putus asa kenapa? Aku mau pisah sama suamiku. Hah? Emang kamu sama suamimu ada masalah apa? Ya udah, kita duduk dulu yuk. Ibadah HK setiap hari Sabtu pada pukul 16, live melalui akun Facebook Gereja Sungai Yordan, Singkawang. Persekutuan Pemuda dan Remaja setiap hari Sabtu pada pukul 18.30 di Singkawang Presenter. Ibadah anak setiap hari Minggu pada pukul 11, live di akun Facebook Gereja Sungai Yordan, Singkawang. Suamiku, Kak. Kenapa dengan suamimu? Dia bilang aku jadi istri nggak becus, nggak bisa ngurus anak. Sedangkan dia sama sekali nggak punya waktu untuk kami. Oh, masalah dengan suamimu. Oke. Jadi, tadi kamu yang mau nyebrang ke jalan, itu mau ngapain? Aku mau bunuh diri, Kak. Hah? Bunuh diri? Aduh, nah. Cara respon kamu tuh kurang tepat. Jadi respon yang tepat itu kayak gimana, Kak? Gini, nah. Cara meresponnya harus benar. Apapun yang menjadi masalahmu, kamu harus tetap mengandalkan Tuhan. Kamu harus merespon setiap apapun yang terjadi dengan pikiran-pikiran yang positif, bukan pikiran-pikiran yang negatif. Karena semua kita itu diciptakan menjadi orang yang pemenang, nah. Jadi apapun yang menjadi masalahmu, kamu harus tetap mengandalkan Tuhan dan kamu harus berdoa. Doakan juga suamimu.
pasti Tuhan turut campur tangan. Oke, ntar kalau kamu pulang, kamu harus selesaikan ya masalahmu sama suamimu. Oke? Ya udah deh, kita pulang yuk.